Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai aliran filsafat pragmatisme. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, memahami apa itu aliran filsafat pragmatisme. Yang kedua, apa saja implikasi aliran filsafat pragmatisme dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, apa saja permasalahan filosofis aliran filsafat pragmatisme dalam kaitannya dengan kondisi faktual. Pragmatisme berasal dari kata Yunani, pragma yang berarti tindakan atau perbuatan. Dalam pandangan ini, pengetahuan bukan sekedar untuk diketahui, tetapi untuk dipraktikkan dalam memecahkan masalah sehari-hari, sehingga filsafat bukan hanya spekulasi teoritis, melainkan harus berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Jadi, pengertian dari teori filsafat pragmatisme adalah salah satu aliran filsafat modern yang menekankan pada manfaat praktis dari suatu ide, konsep, atau teori. Dengan kata lain, kebenaran suatu pemikiran tidak diukur dari koherensinya dengan prinsip logis semata atau kesesuaiannya dengan realitas objektif, melainkan dari sejauh mana pemikiran tersebut berfungsi, bermanfaat, dan membawa akibat nyata dalam kehidupan. Pengertian menurut tokoh aliran filsafat pragmatisme yang pertama, Charles Sanders Peirce, yang dimana kebenaran adalah sesuatu yang terbukti bermanfaat dan dapat diverifikasi dalam pengalaman. Tokoh kedua yaitu William James, yang menganggap bahwa pragmatisme adalah suatu ide dianggap benar apabila ide itu berfungsi dan memberikan manfaat praktis dalam pengalaman hidup manusia. Dan tokoh yang ketiga ialah John Dewey. Filsafat adalah alat untuk memecahkan masalah manusia. Dewey menekankan bahwa pendidikan dan pengalaman merupakan laboratorium utama untuk membuktikan kebenaran. Implikasi aliran filsafat pragmatisme dalam pembelajaran sangat mempengaruhi pendekatan dan tujuan pendidikan. Yang pertama ialah pembelajaran berbasis pengalaman. Pragmatisme menekankan bahwa pembelajaran harus melibatkan pengalaman langsung. Hal ini mendorong pembelajaran berbasis proyek atau belajar melalui praktik, di mana siswa tidak hanya menerima informasi teoritis, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Pendekatan ini meningkatkan keterampilan praktis dan pemecahan masalah, sehingga membantu siswa menghadapi tantangan kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang realistis dan terukur. Pragmatisme menekankan hasil praktis dan manfaat langsung dalam pendidikan. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran lebih difokuskan pada pengembangan keterampilan yang dapat digunakan dalam dunia kerja atau masyarakat. Pembelajaran diarahkan agar siswa dapat memecahkan masalah nyata yang menjadikan pendidikan lebih relevan dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pentingnya partisipasi aktif siswa. Pendidikan pragmatis mendorong siswa untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Siswa didorong untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Ini meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan sosial dan pemikiran kritis. Yang keempat, kurikulum yang fleksibel dan dinamis. Pragmatisme mendukung kurikulum yang fleksibel dan dinamis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Ini memungkinkan penyesuaian materi ajar dengan perubahan kondisi sosial, teknologi, dan perkembangan masyarakat, sehingga pendidikan selalu relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Dan yang terakhir, penerapan penilaian berbasis keterampilan. Penilaian dalam pendidikan pragmatisme lebih menekankan pada keterampilan praktis yang dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan nyata, bukan hanya pada pengetahuan teoritis yang diuji melalui ujian. Ini memastikan bahwa hasil pendidikan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan dan memberikan dampak positif bagi perkembangan individu dan masyarakat. Kesimpulan permasalahan filosofis aliran pragmatisme dalam kaitannya dengan kondisi faktual di bidang pendidikan dan kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, fokus pada hasil praktis. Pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan manfaat praktis. Dalam pendidikan,
Ini bisa mengarah pada penekanan yang berlebihan pada keterampilan teknis atau praktis dan mengabaikan pengembangan pemikiran kritis atau nilai-nilai moral yang tidak langsung bermanfaat dalam dunia kerja. Hal ini dapat menyederhanakan kompleksitas pendidikan yang seharusnya juga mencakup pengembangan karakter dan kreativitas. Yang kedua, pengabaian pengetahuan teoritis. Pragmatisme cenderung lebih mengutamakan penerapan praktis pengetahuan dalam pendidikan. Ini bisa menyebabkan penurunan minat terhadap mata pelajaran teoritis yang penting untuk pemahaman mendalam. Hal ini dapat mengurangi keluasaan wawasan dan keterampilan berpikir abstrak siswa. Yang ketiga, relativisme kebenaran. Pragmatisme menekankan bahwa kebenaran bersifat relatif dan bergantung pada hasil praktis. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan karena kebenaran dan nilai menjadi tergantung pada keputusan praktis yang diambil. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penilaian tentang apa yang dianggap benar, baik, atau bermanfaat. Yang terakhir, pendekatan yang terlalu pragmatik. Pendidikan dan kehidupan yang berfokus pada hasil praktis dapat terlalu menekankan pada tujuan jangka pendek dan keuntungan langsung. Hal ini mungkin mengabaikan perhatian pada proses panjang, seperti pembangunan karakter dan pemahaman mendalam, yang penting untuk pengembangan diri dan pertumbuhan intelektual yang lebih holistik. Sekian pembelajaran mengenai aliran filsafat pragmatisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.